Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanis Agustin dengan nomor pokok mahasiswa 19141510006 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemberdayaan masyarakat Jembul dengan teknologi tepat guna pengelolaan Ciporang dalam meningkatkan daya saing. Materi ini bersumber dari International Journal of Community Service Learning, volume 3 nomor 4 tahun 2019, pp 244 sampai 251, yang ditulis oleh Puspitorini Pipinsari, Putra Andika Cahyono, dan Ernest Admiral. Adapun indikator materi yang akan saya bahas pada hari ini, yang pertama pendahuluan, kedua metodologi penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan. Indikator materi yang pertama adalah pendahuluan. Mengenal porang. Porang mengandung glukoman sekitar 15-64% berbasis kering yang digunakan dalam industri pangan, non-pangan, dan kesehatan. Di bidang industri, porang digunakan untuk menggelapkan kain, bahan perekat keras, kertas, bahan cat, bahan kain katun, wol, dan bahan imitasi lainnya. Porang merupakan hasil pengolahan dari umbi porang menjadi produk setengah jadi yang digunakan sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Saat ini, umbi porang termasuk dalam komoditi ekspor tertinggi ketiga di Provinsi Jawa Timur dan memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri serta ekspor ke beberapa negara. Pengelolaan porang. Kelebihan ketika mengelola Ciporang adalah nilai jual yang ditawarkan lebih tinggi, yaitu persentase keuntungan sebesar 15% dan life cycle Ciporang lebih panjang. Jembul dikenal sebagai desa penghasil porang di Mojokerto selain sebagai destinasi wisata. Kurangnya kesadaran dan minimalnya pengetahuan masyarakat terhadap diverifikasi pengolahan tanaman porang menjadi Ciporang mengakibatkan porang hanya dijual sebagai umbi. Tujuan dari penelitian ini yaitu meningkatkan daya saing Ciporang dengan kualitas tinggi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi selanjutnya adalah metodologi penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jembul, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus hingga 10 September 2019. Pelibatan sumber daya manusia. Pemberdayaan masyarakat di Desa Jembul melibatkan mahasiswa kuliah kerja nyata program pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM sebanyak 21 mahasiswa. Dalam pengolahan Ciporang yang melibatkan mitra pemerintah desa, masyarakat, dan supplier. Metode pelaksanaan. Need assessment and mapping potensi porang. Penelitian mini tentang kandungan air Ciporang, pencarian supplier dan pembelian mesin TTG, sosialisasi pengolahan Ciporang, pelatihan dan pendampingan, dan packaging, serta penjualan ke supplier. Indikator selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Tabel kandungan kadar air Ciporang 3 sampel. Berikut saya sajikan tabelnya. Berdasarkan tabel tersebut, bahwa sampel A mengandung air dengan kadar 9,9% berat basah dan 10,98% berat kering, di mana berat basah artinya yang didasarkan atas berat sampel awal. Pada sampel B dan C, kandungan saat basah adalah 11,02% dan 9,67%. Sedangkan kandungan saat kering adalah 12,39% dan 10,71%.
Dari ketiga sampel, maka sampel yang mengandung paling kecil kadar air adalah sampel C. Artinya, chip porang yang akan digunakan dalam produksi dengan mesin perajang porang adalah chip porang dengan ketebalan normal. Tabel spesifikasi mesin perajang porang. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada proses produksi, masyarakat diberikan pengetahuan dalam cara produksi dengan mesin perajang porang menggunakan 3 sampel porang yang telah saya jelaskan di tabel sebelumnya. Dan dengan menggunakan mesin TTG perajang porang dengan kapasitas 4 ton per hari, diharapkan meningkatkan efektivitas dalam pengolahan. Cara perawatan mesin berdasarkan SOP. Keamanan pemakaian, pengecekan bahan bakar, pengecekan mesin sebelum dioperasikan, dan perawatan serta penyimpanan sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam hal perawatannya. Keunggulan alat bantu pengeringan. Resilience terhadap hujan dan embun sehingga chip porang tidak akan menjamur. Efisien untuk lahan terbatas serta ramah lingkungan. Dan harga yang terjangkau. Strategi pengeringan porang. Kualitas porang terbaik dalam pengeringan membutuhkan suhu 300 derajat Celcius. Strategi pengeringan secara alami dengan konsep oven alami yaitu ram-raman. Sumber tenaga panas dari alat bantu pengeringan bersumber dari sinar matahari. Ciri-ciri kualitas chip porang yang bagus. Umbi segar yang bermutu baik. Produk harus bebas jamur, kadar air kurang dari 10%. Indikator yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, dengan adanya program pemberdayaan tersebut, saat ini masyarakat telah mengenal tentang diverifikasi produk porang menjadi chip porang dan makanan. Mempunyai pengetahuan dan skill dalam hal produksi dan menggunakan mesin TTG perajang porang. Dengan adanya pengetahuan dan mesin TTG, maka masyarakat lebih memperhatikan kualitas chip porang selama proses produksi sampai ke pemasarannya. Kondisi desa juga terjadi peningkatan pengetahuan tentang kualitas chip porang dan terjadi peningkatan perekonomian masyarakat jika dilakukan secara sustainable. Pendapatan dan partisipasi masyarakat meningkat, dapat membuat simulasi perhitungan terkait laba yang lebih tinggi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.